Jumpa kembali dalam video berikut ini yang akan membahas mengenai ikatan kimia 2. Sebelumnya kita telah mengulas ikatan kimia 1 yang didasarkan pada teori atom Lewis. Sementara ikatan kimia 2 itu akan membahas bagaimana ikatan kimia terbentuk menggunakan teori orbital molekul atau molecular orbital theory. Telah kita sampaikan di video sebelumnya bahwa orbital itu adalah daerah dengan kebolehjadian yang besar untuk menemukan elektron di dalamnya. Nah, tentu saja karena ikatan pada dasarnya adalah pemakaian bersama pasangan elektron atau serah terima elektron dan sebagainya, maka semua melibatkan elektron. Maka ikatan juga dapat diinterpretasikan sebagai pertumpang tindihan antara orbital atom membentuk orbital molekul. Namun sebelum kita masuk ke bagian tersebut, pertama-tama kita akan sedikit menyinggung mengenai pelanggaran aturan oktet, yaitu aturan yang dikemukakan oleh Lewis bahwa ikatan terbentuk karena atom-atom berusaha untuk mencari keadaan yang stabil seperti gas mulia. Dan keadaan stabil itu tercapai jika dia memiliki 8 elektron valensi di kulit, 8 elektron valensi atau memenuhi aturan oktet. Nah, dalam perkembangannya ditemukan banyak senyawa yang ada di alam dan stabil tetapi tidak mengikuti aturan oktet tersebut. Kita mengenal misalnya ada BF3, boron trifluorida, atau AlCl3, aluminium triklorida. Itu atom boron dan aluminium di sana itu semuanya hanya memiliki 3 ikatan dengan sekeliling. 3 ikatan berarti dia hanya bervalensi 3. Padahal kalau dia mengikuti aturan oktet dengan 3 elektron valensi yang dimiliki seharusnya terbentuk 5 buah ikatan. Tapi dia hanya membuat ikatan sejumlah dengan elektron valensinya. Nah, ini adalah contoh dari apa yang disebut dengan teori ikatan valensi atau valence bond theory. Jadi, suatu atom dapat membentuk ikatan sejumlah dengan elektron valensinya. Kalau dalam teori Lewis klasik, ikatan dapat dibentuk sejumlah dengan valensinya. Nah, kalau ini ikatan dapat dibentuk sejumlah dengan elektron valensinya. Karena boron dan aluminium adalah golongan 3, dan golongan 3A atau golongan 13 dan dia memiliki 3 elektron valensi, maka dia dapat membentuk 3 buah ikatan. Tidak memenuhi oktet, belum cukup untuk oktet, makanya disebut dengan oktet tak lengkap atau incomplete oktet. Nah, sebaliknya ada kejadian ketika suatu atom pusat bisa membuat ikatan melebihi jumlah yang disyaratkan oleh oktet. Misalnya adalah PCl5. P itu adalah golongan 5A atau golongan 15 yang seharusnya memiliki 5 elektron valensi, berarti valensinya 3. Semestinya dia membentuk ikatan hanya PCl3. Tetapi faktanya dia bisa membentuk sampai PCl5. Demikian pula S. S itu bisa membentuk sampai SF6. Yaitu jumlah ikatan sebanyak jumlah elektron valensi yang dimiliki. Nah, ini biasanya terjadi jika unsur-unsur itu adalah termasuk dalam periode 3 atau lebih tinggi. Dan di anorganik kalian akan pelajari bahwa ini adalah karena faktor keterlibatan orbital 3D di dalam pembentukan ikatannya. Kita tidak akan membahas lebih lanjut hal itu di sini karena di luar cakupan mata kuliah ini. Dan yang terakhir, pelanggaran aturan oktet juga dapat terjadi jika spesies itu berelektron ganjil atau berelektron gasal. Misalnya adalah nitrogen monoksida. Kita tahu gas ini ada di alam, gas nitrogen monoksida NO. Tapi N hanya memiliki 5 elektron valensi. Oksigen memiliki 6 elektron valensi. Tapi mereka tetap ada, pada jumlahnya hanya 11 elektron valensi. Nah, ini contoh, padahal kalau kita melihat teori atom Lewis, itu ketika sudah membentuk ikatan, pasti sebuah elektron berpasangan dengan sebuah elektron membentuk sebuah ikatan. Jadi semestinya jumlah elektron itu pastinya adalah genap. Tetapi ternyata di alam ada spesies yang berelektron gasal. Nah, 3 hal ini adalah yang kemudian membuat teori atom Lewis itu perlu disempurnakan.
karena bukan salah, tetapi belum bisa menjelaskan kasus-kasus ini. Dan kemudian berkembanglah teori ikatan valensi tadi. Nah, setelah teori ikatan valensi berkembang, barulah kemudian muncul apa yang dikatakan dengan teori orbital molekul. Teori orbital molekul juga muncul karena keterbatasan lain dari teori atom Lewis, yaitu karena teori Lewis tidak bisa menjelaskan geometri molekul secara 3 dimensi. Kita tahu saat kita menggambarkan struktur Lewis ataupun rumus Kekulé, kita menggambarkannya dalam bidang 2 dimensi. Nah, sementara dengan menggunakan teori orbital molekul, kita akan menggambarkannya, memvisualisasikannya secara 3 dimensi. Artinya kita sambil menunjukkan geometri molekul yang tepat. Meskipun di video Ikatan Kimia 1 bagian pertama, kalau Anda ingat, saya pernah memasukkan rumus Lewis PCl3, tetapi di situ saya masukkan geometri piramida segitiga berdasarkan pemahaman kalian tentang Vespers. Artinya teori Lewis sebenarnya masih bisa kita gambarkan dengan geometri yang tepat asalkan kita memasukkan segi stereokimia di sana. Nah, mari kita lupakan dulu teori Lewis, kita akan masuk ke teori orbital molekul ini, ya. Nah, jadi kata kuncinya ada di bagian bawah ini. Ikatan terbentuk dari tumpang tindih orbital atom atau atomic orbital, disingkat AO, menjadi orbital molekul atau molecular orbital, disingkat MO. Jadi sebetulnya dalam pembahasan teori ini, bagaimana AO dan AO bergabung membentuk MO. Itulah yang namanya teori orbital molekul. Nah, seperti apa orbital atom? Ya, seperti yang sudah kita kenal sebagai orbital orbital S, orbital PX, PY, PZ. Dan seperti pernah saya sampaikan sebelumnya di video yang lalu, bahwa kita tidak membahas orbital D di dalam pembahasan kimia organik. Fokus kita adalah pada kedua orbital ini, yaitu orbital S dan orbital P. Baik, nah aturannya demikian. Yang pertama, tumpang tindih N orbital atom akan menghasilkan N orbital molekul. Jadi kalau ada 2 orbital atom bergabung, membentuk 2 orbital molekul. Nah, yang satu energinya lebih rendah daripada energi orbital atomnya. Itu yang kita sebut dengan orbital molekul ikatan. Sementara kalau yang satu lagi lebih tinggi, disebut dengan orbital anti ikatan. Kita tidak akan membahas lebih jauh bahwa di sini ada tumpang tindih fase, tumpang tindih berlawanan fase yang menghasilkan kapan ikatan, kapan anti ikatan. Maka di bawah ini saya hanya gambarkan ketika 2 buah orbital 1s, orbital atom 1s dari atom H bergabung, maka dia bisa bergabung secara sefase membentuk ikatan H dan orbital molekulnya menjadi tumpang tindih S dan S yang kita kenal sebagai ikatan sigma. Jadi di sini kalian akan mengenal ada istilah baru ikatan sigma, ikatan pi. Ketika orbital S dengan S bergabung, maka S orbital molekulnya adalah sigma. Ketika P dengan P bergabung, nah hati-hati, tergantung bagaimana cara mereka bergabung, sebetulnya bisa terbentuk sigma atau pi. Tapi asal-usul kata pi itu sebetulnya dari huruf P, orbital P. Sama dengan kalau D dengan D, maka nanti kalau kalian belajar lebih lanjut di anorganik, orbital molekuler namanya orbital delta. Yaitu perpaduan dari D dan D. Gitu ya. Nah, kemudian orbital molekul ikatan sesuai namanya akan menghasilkan ikatan. Orbital molekul anti ikatan kalau ditempati tentunya malah akan melemahkan atau meniadakan pembentukan ikatan itu. Nah, kita tidak akan mempelajari lebih lanjut karena ini akan menjadi kajian di kimia anorganik D3. Jadi silahkan nanti dipelajari saja di perkuliahan tersebut. Nah, kemudian sama dengan teori atom Lewis, setiap orbital molekul seperti halnya orbital atomnya, dia maksimum hanya berisi 2 elektron. Anda tentu masih ingat waktu di awal video pertama saya menyampaikan ada kotak orbital, setiap kotak itu harus berisi hanya maksimal 2 elektron. Maka aturan itu ditaati bukan hanya pada orbital atom, melainkan juga pada orbital molekul, yaitu setiap orbital maksimum berisi 2 elektron. Dan kalau namanya juga berikatan, Anda masih ingat waktu 2 atom punya jejari, kalau berikatan maka panjang ikatan adalah jejari per jejari.
Nah, jadi sama saja ketika elektron berikatan, tentu ketika H dengan H misalnya di sini berdekatan lalu berikatan, maka elektron ikatannya tentu berada di tengah-tengah, yaitu di di pertengahan antara pertemuan kedua atom tersebut. Itu 3 aturan dasar dalam pengisian orbital molekul. Pertama, n orbital atom menghasilkan n orbital molekul. 2, baik orbital atom maupun orbital molekul semuanya maksimum berisi 2 elektron. Dan ketika terbentuk ikatan, maka elektron berada di tengah-tengah, menempati ruangan di antara kedua inti atom yang berikatan tadi. Nah, orbital S telah kita ketahui berbentuk bola. Karena bentuknya yang bola, maka ke segala arah dia sama bentuknya. Disebut multi arah atau multidirectional. Sedangkan orbital P, Anda tahu ada PX, berarti dia ada di sumbu X saja. Di sumbu Y tidak ada, sumbu C tidak ada. Maka dia memiliki arah tertentu atau eka arah atau unidirectional. Apa implikasinya kalau orbital S itu multi arah? Karena dia bentuknya bola, dilihat dari sudut pandang manapun akan sama. Maka kalau ada 2 buah bola bergabung, 2 buah orbital S bergabung, istilahnya bergabung itu adalah bertumpang tindih atau overlapping. Nah, tumpang tindihnya akan selalu muka bola bertemu dengan muka bola. Maka kita sebut tumpang tindih itu adalah muka ke muka. Nah, orbital yang dihasilkan, orbital molekul yang dihasilkan dari tumpang tindih orbital atom secara muka ke muka, itu disebut dengan orbital sigma. Ikatannya disebut ikatan sigma. Perhatikan dan latih bagaimana cara menulis lambang sigma yang benar, ya, seperti ditunjukkan di slide ini. Nah, sebaliknya orbital P, karena bentuknya yang demikian, saya tunjukkan di sini 2 buah orbital P. Nah, 2 buah orbital P, maka bergantung pada bagaimana mereka bertemu satu sama lain. Kalau mereka bertemunya secara demikian, maka tumpang tindihnya akan bertemu seperti ini, disebutnya muka ketemu muka. Maka P bertemu dengan P, orbital atom P bertemu dengan orbital P, itu bisa menghasilkan orbital molekul sigma jika bertemu seperti tadi. Tapi dia juga bisa bertemu secara demikian. Sisi bertemu sisi, ya. Saya ulang, sisi ketemu sisi. Nah, ikatan yang dihasilkan ini namanya adalah orbital ikatan pi. Orbital molekulnya namanya orbital molekul pi. Jadi orbital P itu bisa bertumpang tindih membentuk ikatan sigma, bisa bertumpang tindih membentuk ikatan pi, bergantung bagaimana cara mereka bergabung. Tentunya tidak mungkin terbentuk ikatan jika pertemuan mereka seperti ini. Karena di bagian yang saya pegang dengan jari ini, itu dikenal dengan daerah simpul, yaitu daerah dengan kebolehjadian 0 untuk menemukan elektron. Jadi ketika simpal ini sebutnya simpal, ketika simpal ini bertemu dengan bagian simpul ini, tidak mungkin terbentuk ikatan karena di sini tidak ada elektron ikatannya. Jadi perhatikan bahwa ketika orbital itu adalah unidirectional atau orbital itu eka arah, maka orientasi tumpang tindih akan menentukan apakah ikatan itu terbentuk atau tidak. Sementara kalau S, karena dia multidirectional, dia bisa bertumpang tindih dengan bebas kemana saja dan hasilnya selalu ikatan sigma. Nah, tumpang tindih seperti ini yang tadi tidak menghasilkan ikatan, itu dikenal dengan nama tumpang tindih yang forbidden atau terlarang secara simetri. Ya, semoga Anda bisa membayangkan itu dari visualisasi yang coba ditunjukkan itu. Nah, slide berikutnya ini sebenarnya menunjukkan bagaimana penggambaran yang tadi saya sampaikan, ya. Jadi kalau misalnya orbital P ketemu S, karena S-nya itu selalu bola, selalu muka, maka tumpang tindih SP begini adalah muka ke muka, hasilnya ikatan sigma, sigma P dengan S.
Tapi kalau S-nya di sini ketemu dengan P-nya seperti ini, maka tidak bisa terbentuk ikatan. Ini contoh yang forbidden. Sementara 3 yang lain itu yang tadi saya ilustrasikan, yaitu kalau P ketemu P secara muka ke muka, namanya ikatan sigma PP. Kalau P dengan P bertemu sisi temu sisi, namanya ikatan Pi atau Pi PP. Nah, sementara kalau seperti ini, dia juga termasuk forbidden atau terlarang simetri. Nah, jadi ilustrasi tadi sudah menggambarkan bagaimana tumpang tindih orbital-orbital atom membentuk orbital molekul. Sebagai cara menggambarkan bagaimana atom-atom berikatan membentuk suatu molekul. Ikatannya ada 2 macam, ada ikatan sigma kalau muka ketemu muka, ada ikatan pi kalau sisi ketemu sisi. Nah, sekarang kita akan bahas yang lebih kompleks sedikit, yaitu orbital atom. Ternyata ada lagi yang namanya orbital atom hibrid atau hybrid atomic orbital. Apa itu? Kita akan lihat kasusnya pada atom karbon. Kita tahu bersama karbon memiliki nomor atom 6. Karena nomor atomnya 6, maka konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, sebetulnya 2p2. Tapi karena 2p2 itu menurut aturan Hund harus menempati kotak orbital yang berbeda dulu, maka menjadi 2px1, 2py1. Apa maksudnya kita mempelajari ini? Artinya, atom C itu hanya memiliki 2 elektron yang tidak berpasangan. Di 2px ada sebuah, di 2py ada sebuah. Maka harusnya kalau dia berikatan, artinya membentuk ikatan kovalen atau pemakaian bersama elektron dengan atom lain, maka hanya akan terbentuk 2 ikatan seharusnya, yaitu kedua elektron yang masih jomblo itu. Nah, tapi faktanya kita tidak menemukan di alam secara stabil senyawa CH2 atau senyawa CCl2. Yang kita temukan di alam stabil itu ada CH4, CCl4. Jadi pertanyaannya bagaimana karbon bisa membentuk 4 ikatan, padahal hanya 2 elektron yang tidak berpasangan. Bahkan kalau kita paksakan 2s2 ikut berikatan, misalnya membentuk kovalen koordinasi pun, dia hanya akan terbentuk CH3 atau CCl3. Untuk dapat menjelaskan kenapa terbentuk CH4 dan CCl4 di alam, teori orbital molekul menggunakan prinsip promosi dan hibridisasi. Seperti apa itu? Jadi elektron dari orbital 2s yang semula 2s2, sebuah dipromosikan ke orbital 2pz. Kita tahu orbital 2p berdasarkan aturan Aufbau lebih tinggi energinya daripada 2s. Maka elektron di 2s di sini dipromosikan atau dengan bahasa lebih ilmiahnya dieksitasikan ke orbital 2p. Tapi ini masih di kulit yang sama, yaitu kulit nomor 2, hanya berpindah ke orbital dengan energi yang lebih tinggi. Sehingga setelah promosi Anda dapatkan konfigurasinya menjadi 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1. Wah, sudah ada 4 nih elektron yang tidak berpasangan. Tapi 4 elektron ini tidak identik karena 3 elektron itu menempati orbital 2p yang energinya lebih tinggi daripada 1 elektron yang menempati orbital 2s. Artinya, kalau kemudian keempat elektron ini membentuk ikatan kimia, yang terjadi adalah ada 3 ikatan yang sama dan 1 ikatan yang berbeda. Faktanya, pengukuran dengan XRD menunjukkan bahwa keempat ikatan pada CH4, pada CCl4 itu semua sama panjang. Berarti masih belum selesai promosi ini karena masih harus menjelaskan bagaimana keempat elektron ini bisa menjadi sama. Nah, maka kemudian teori orbital molekul menggunakan konsep selanjutnya. Setelah promosi terjadi yang namanya hibridisasi, proses
penggabungan, proses pembentukan hibrid. Nah, yang berhibridisasi siapa? 1 orbital S dan 3 orbital P. Dan inilah indahnya organik. Yang tinggi mengalah pada yang rendah untuk menjadi setara. Jadi yang tadinya 3 orbital P, di gambar ini akan terlihat, tadinya 3 orbital P, semula 2s2, 2px1, 2py1, setelah promosi menjadi seperti ini, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1. Nah, sekarang yang tinggi menurunkan energinya, yang rendah menaikkan energinya, sehingga terbentuk 4 buah dari 1 plus 3. 4 buah orbital atom hibrid sp3 atau 2 sp3 karena dari 2s dan 2p, yang energinya bukan lagi di level P, bukan lagi di level S, tapi di tengah-tengah antara S dan P. Inilah konsep yang namanya promosi lalu hibridisasi. Karena yang berhibridisasi adalah 1 orbital S dan 3 orbital P, maka orbital atom hibrid yang dihasilkan disebut orbital sp3. Karena tadi ini adalah 4 orbital atom bergabung, 1, 2s dan 3, 2p, maka hasilnya pun harus 4 orbital atom hibrid. Maka sekarang ada 4 buah orbital atom hibrid sp3. Jadi karbon bukan lagi 1 orbital 2s dan 3 orbital 2p, melainkan sekarang sudah menjadi 4 orbital hibrid sp3. Yang energinya di antara S dan P tadi. Sehingga jika karbon digambarkan menurut teori orbital molekul, dia memiliki 4 buah orbital atom hibrid sp3 yang semuanya identik dan mengarah ke sudut-sudut dari suatu tetrahedron. Kita kenal geometri karbon dengan 4 ikatan adalah AX4, dan itu adalah tetrahedral. Ya, jadi Anda bisa lihat seperti inilah visualisasinya. Terus, Pak, kok bentuknya seperti itu? Nah, jadi orbital S kan bentuknya bola tuh. Nah, orbital P kan bentuknya ada 2 cuping ke atas dan ke bawah. Ya. Nah, kalau orbital sp3 itu bentuknya seperti di gambar di slide ini nih. Jadi ada cuping yang besar 1, cuping yang lebih kecil 1. Ketika dia digambarkan dalam suatu tetrahedral, biasanya cuping kecil itu tidak digambarkan, dihilangkan. Jadilah bentuknya seperti ini. Ini adalah visualisasi karbon dengan 4 orbital atom sp3. Lalu kalau membentuk CH4 gimana, Pak? Oh, H datang ke sini, nempel. Ada orbital bola di sini. H. 1H lagi nempel di sini, ada bola lagi. 1H nempel di sini, 1H lagi nempel di sini. Jadilah CH4. H orbitalnya hanya 1, 1s. Dia nggak ada hibridisasi di sana, langsung sampai 1 orbitalnya kan hanya 1s. Maka tumpang tindih antara C dan H di sini adalah sp3 bertemu dengan S. Dan karena dengan S tumpang tindih itu selalu muka ketemu muka, maka ikatan yang terbentuk adalah ikatan sigma sp3s. Seperti ditunjukkan di slide ini. Jadi sp3 bertemu dengan S membentuk ikatan sigma sp3s. Tentunya kalau kita bicara bukan metana, tapi kita masuk ke etana, dan kita tahu di etana itu ada C. Jadi CH3 ketemu CH3, ada ikatan CC. Maka ada peluang juga bisa terjadi tumpang tindih sigma itu adalah antara sp3 dari C bertemu juga dengan sp3 lain dari C. Seperti diilustrasikan ini ada sigma sp3 sp3. Begitu. Ya, jadi mudah-mudahan bisa memahaminya ya. Jadi orbital atom di karbon tadinya S dengan P berhibridisasi dulu menjadi sp3.
4 yang sama. Baru sp3 itulah yang menjadi orbital atom yang berinteraksi dengan atom lain. Dalam hal ini atom H membentuk sp3s, atau dengan atom C membentuk sp3 Sehingga kalau lengkap semua hidrogennya kita gambarkan, hidrogen masuk di sini. Nah, inilah metana kalau kita gambarkan dengan teori orbital molekul, dengan setiap ikatan ini adalah ikatan sigma sp3s. Nah, demikian kita tadi sudah mempelajari bagaimana ikatan CH4, ikatan tunggal pada CH4 dibentuk menurut teori orbital molekul. Nah, tentunya kita tahu bahwa ikatan tunggal tidak sama sih dengan ikatan rangkap, baik itu rangkap 2 ataupun rangkap 3. Ya, contoh yang paling gampang adalah yang pertama, jumlah atom yang melekat pada atom C. Kalau tadi CH4 berarti kan ada 4 ikatan. Ya, ada 4 ikatan yang dapat dibentuk oleh C. Nah, kalau dia rangkap 2, tentunya karena ada CC yang berikatan rangkap, berkurang 1 atom yang bisa diikat. Sehingga hanya mengikat 3. Dan kita tahu kalau mengikat 3 berarti mengikuti notasi Webster AX3. Bentuknya bukan lagi tetrahedral, melainkan menjadi trigonal planar atau segitiga datar. Nah, apalagi kalau sudah bentuk rangkap 3, berarti hanya tinggal menyisakan 2 atom lagi yang bisa diikat. Tentu geometrinya berubah menjadi linear atau notasi Websternya AX2. Nah, nanti juga kita akan menemukan di bab berikutnya, di video selanjutnya sebetulnya, bahwa ikatan CC itu mudah sekali berotasi jika dia adalah ikatan tunggal. Ya, mudah berotasi kalau dia adalah ikatan tunggal. Nah, sehingga nanti kita akan mempelajari berbagai jenis konformasi pada alkana. Tapi tidak demikian halnya pada ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3. Ikatannya itu terbatas rotasinya. Apa yang dimaksud dengan terbatasi rotasinya? Anda bisa lihat, ini adalah ikatan rangkap 2. Ya, ini adalah ikatan rangkap 2. Bisa dilihat juga seperti ini untuk menunjukkan dia rangkap 2. Di sini saya sudah mengilustrasikan bahwa dia berbentuk trigonal planar. Ini Anda lihat, ini segitiga datar. Yang ini pun segitiga datar. Efek dari adanya rangkap 2 di sini. Yang dimaksud dengan tidak bisa berotasi bebas atau terbatas adalah kalau molekul ini Anda putar, maka Anda sebenarnya memutar keseluruhan molekul ini, bukan memutar ikatannya. Kita nggak bisa menahan yang kiri misalnya untuk memutar yang kanan. Tidak bisa. Ini yang dimaksud rotasinya terbatas. Apalagi ikatan rangkap 3. Ikatan rangkap 3 itu lebih sulit lagi berotasi, karena Anda lihat membuatnya saja sampai ikatannya harus melengkung seperti ini ya untuk bisa kita gambarkan. Jadi 3 ikatan ini kalau diputar ya diputar keseluruhan molekulnya. Tapi kita nggak bisa hanya memutar sebagian, artinya memutar ikatannya tidak bisa, karena ikatannya memang sangat kaku. Ini yang dimaksud dengan keterbatasan rotasi pada ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3. Nah, efek dari rotasi yang bebas pada ikatan tunggal, geometrinya bisa memiliki banyak kemungkinan konformasi. Apa itu konformasi? Nanti kita tunda ke bab selanjutnya untuk mempelajarinya. Nah, sementara kalau pada C rangkap 2C, geometri molekulnya yang planar, yang nanti kemudian kita kenal melahirkan isomer cis dan trans. Sudut tentunya sesuai, karena tetrahedral, sudut ikatan tunggal adalah 109,5 derajat. Kalau rangkap 2, sudutnya 120 derajat. Rangkap 3, 180 derajat. Ya, seperti Anda lihat nih, tadi yang rangkap 2 itu 120 derajat. Ya. Sementara yang rangkap 3, Anda bisa lihat dengan jelas ini linear. Ya, HCCH semua dalam satu garis yang lurus. Dan terakhir, perbedaannya tentu saja sudah pernah kita singgung bahwa semakin tinggi orde ikatan, yaitu rangkap dari tunggal ke rangkap 2 ke rangkap 3,
itu akan berimplikasi pada ikatan yang semakin pendek. Jadi kalau dia ikatan tunggal, panjangnya 1,54 angstrom, cc. Tapi kalau ikatan rangkap 2, 1,34 angstrom. Ikatan rangkap 3, 1,21 angstrom. Nah, nanti kita akan menggunakan teori orbital molekul untuk menggambarkan ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3 pada video berikutnya. Pada video bagian yang kedua. Dari teori orbital molekul itu, nanti kita akan melihat bahwa semua sifat-sifat ini dapat terjelaskan oleh oleh teori orbital molekul tersebut. Demikian video bagian pertama. Kita bertemu lagi di bagian kedua nanti untuk membahas bagaimana teori orbital molekul pada ikatan rangkap. Terima kasih.